amalan yang agung adalah berhusnudzon kepada sesama muslim. Makanya dalam hadis ketika Rasulullah SAW ditanya tentang afdhalun nas, siapa manusia terbaik, maka Rasulullah SAW bersabda, afdhalun nas kullu saduqil lisan mahmumil qalb. Setiap orang yang lisannya jujur dan hatinya dibersihkan. Mahmum itu disapu dalam bahasa Arab. Sahabat berkata, saduqul lisan na'rifuhu. Ya Rasulullah, lisan yang jujur kami tahu. Apa yang dimaksud dengan mahmumul qalb? Fama mahmumul qalb. Apa itu yang hati disapu terus, kata Nabi SAW, yaitu hati yang kullu qalbin taqi, yaitu hati yang bertakwa, an-naqi, yang bersih. La ithma fihi, wala ghil, wala hasad, ya. Di mana hati tersebut tidak berisi dengan dosa, tidak ada dengki, tidak ada hasad, wala baghyu, dan tidak ada juga keinginan untuk menzalimi orang lain. Maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan di antara manusia terbaik adalah orang yang selalu memperhatikan kebersihan hatinya. Ibarat seorang kalau di rumah, namanya rumah pasti ada debu yang masuk setiap hari. Ya, dia mau tidak mau akan ada masuk debu, kotoran, sehingga dia harus membersihkannya. Maka dia akan selalu membersihkan eh, rumahnya dari kotoran-kotoran. Demikian juga hati ini sangat mudah terpengaruh. Ya, sebagaimana dikatakan sumiyal qalbu qalban litaqallubihi. Hati dinamakan hati karena sering berubah-ubah. Dan banyak hal-hal yang al-waridat yang datang kepada hati bisa merusak kebersihan hati. Maka tugas orang untuk membersihkannya. Di antara penyakit hati yang harusnya kita bersihkan adalah su'udzon. Berburuk sangka kepada saudara. Berburuk sangka kepada saudara. Kepada sama muslim, kepada teman kita belajar, kepada guru kita, kepada tetangga kita, kepada pasangan hidup kita, kepada kakak adik kita, kepada orang tua kita. Kita berusaha bersihkan hati. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Ahmad Syakir dalam Al-Musnad, Musnad Imam Ahmad, beliau berkata, la yuballighanna ahadu minkum an ahadin min ashabi syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadar. Kata Nabi, jangan sampai seorang dari kalian menyampaikan kepadaku sesuatu pun tentang sahabatku. Aku ingin keluar bertemu dengan kalian dalam kondisi hati yang bersih. Itu enggak usah kasih informasi kepada saya tentang si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Rasulullah tidak suka. Kenapa? Karena hal itu mengganggu hati sehingga buat seorang bisa berburuk sangka pada orang lain. Kata Rasulullah SAW, wa ana uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadar. Saya ingin keluar bertemu dengan kalian dalam kondisi hati yang bersih. Maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima. Di antara doa yang mestinya kita hafal, harus kita sering baca, Allahumma inni as'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, ini adalah potongan dari doa yang panjang, aku mohon kepada Engkau lisan yang jujur dan hati yang bersih. Hati yang bersih. Kenapa kalau kita suudzon kepada sesama muslim, dampaknya buruk. Buruk sekali ya. Karena di balik suudzon akan muncul dosa-dosa yang lain. Seperti tahassus, tajassus, merendahkan, kemudian membangun hukum di atas prasangka buruk tersebut, nanti akan kita sebutkan. Dampak buruk dari suudzon. Baik, begitu pentingnya berbaik sangka dan buruknya berburuk sangka. Pentingnya berbaik sangka dan buruknya berburuk sangka. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran. Larangan untuk berburuk sangka. Allah sebutkan dalam 2 ayat. Yang pertama, Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat tadi yang kita baca, ya, yang kita dengarkan imam kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha.
dan seterusnya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wahai orang yang beriman, jauhilah kalian dari kebanyakan prasangka, yaitu buruk sangka. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah kalian dari banyak prasangka buruk. Dan Allah buka dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Seakan-akan Allah berfirman bahwasanya merupakan konsekuensi dari keimanan. Kalau kamu benar-benar beriman, janganlah berburuk sangka kepada saudara. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan ketika Allah mengatakan katsiran minadh-dhann, itu banyak persangkaan itu tidak benar. Benar ada persangkaan yang benar tapi tidak banyak. Kebanyakan persangkaan itu salah. Kebanyakan suudzon itu adalah salah. Kenapa salah? Karena setan yang mendikte. Setan yang mengajari kita berprasangka begini, berprasangka begini, berprasangka ini. Ternyata kalau kita cek sering salah. Oleh karena itu, karena sering salah, jangan diulangi. Jangan berprasangka buruk. Karena sebagian prasangka adalah dosa. Kemudian Allah mengatakan, wala tajassasu. Jangan bertajasus, mencari-cari kesalahan orang. Dan kebanyakan tajasus dibangun dari prasangka buruk dulu. Setelah prasangka buruk, mulai ngecek. Ngecek sini, buka akunnya lah, apalah. Tajassusu atau tahassasu, dua-duanya adalah bentuk mencari kesalahan orang lain. Itu dibangun di atas apa? Di atas prasangka. Nanti kalau sudah prasangka buruk, lanjut lagi. Ghibah. Makanya Allah mengatakan, wala yaktab ba'dukum ba'dha. Ini semua dosa besar. Ghibah dosa besar. Kebanyakan ghibah dibangun di atas apa? Prasangka. Ini salah satu ayat yang Allah sebutkan tentang larangan berprasangka buruk. Dalam ayat yang lain, Allah menyuruh untuk berbaik sangka. Dalam surat An-Nur, ketika Allah bercerita tentang kisah hadithatul ifk, ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin tertinggal dalam safar ketika Nabi pulang dari Ghazwat Al-Muraisi menuju ke kota Madinah, Aisyah radhiyallahu anha disangka sudah naik ke kerandanya, kemudian rombongan pun jalan. Ternyata Aisyah tertinggal. Ketika Aisyah tertinggal, Aisyah radhiyallahu anha menunggu di tempat tersebut sampai akhirnya datang seorang sahabat namanya Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu melihat Aisyah, kemudian dia pun menuntun Aisyah masuk ke kota Madinah di siang hari, dia tuntun. Dan Aisyah naik di atas onta, dia pun tuntun sampai menuju ke kota Madinah. Ketika Aisyah dan Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhuma masuk ke kota Madinah, dilihat oleh banyak orang, maka orang-orang munafik pun membuat isu bahwasanya Safwan bin Mu'attal telah berzina dengan Aisyah. Makanya mereka terlambat pulang. Dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Dan yang bikin provokatornya adalah sebagian dari orang-orang munafikin. Subhanallah, saking begitunya kuat provokasi tersebut, isu yang disebarkan, hoax yang disebarkan, sampai sebagian sahabat ikut terpengaruh ya. Jadi antaranya adalah Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, di antaranya adalah Mistah, di antaranya Hamnah bintu Jahsh radhiyallahu ta'ala anhu. 3 orang ini sahabat ikut menuduh Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami, hingga mereka kemudian ditegakkan hukum mati, mereka dicambuk. Karena apa? Karena provokasi yang begitu kuat disuruhkan oleh orang munafik. Maka akhirnya Allah turunkan ayat-ayat membela ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Aisyah sama sekali tidak melakukan perbuatan nista dan perbuatan keji, sampai Allah turunkan ayatnya, di antaranya ya, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithun lil-khabithat wa tayyibatu lit-tayyibin wa tayyibun lit-tayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Wanita baik, wanita buruk, yaitu wanita pezina, buat lelaki yang buruk, buat lelaki pezina. Lelaki yang buruk, lelaki pezina juga buat wanita pezina. Wa tayyibatu lit-tayyibin, dan wanita baik-baik yang menjaga dirinya dari hal-hal yang buruk, buat laki-laki yang baik-baik. Dan laki-laki yang baik-baik buat wanita yang baik-baik. Itu seakan-akan Allah mengajak berfikir, Allah tidak akan memilihkan bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanita yang buruk, enggak mungkin. Allah tidak akan menjadikan wanita yang menemani kehidupan Rasulullah wanita pezina, enggak mungkin. Maka Allah mengatakan wat tayyibatu lit-tayyibin wat tayyibuna lit-tayyibat. Wanita baik-baik untuk laki-laki baik-baik,
dan laki baik-baik untuk wanita baik-baik. Seandainya Aisyah adalah wanita pezina, tidak pantas untuk disandingkan dalam kehidupan rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dijadikan sebagai wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara ayat-ayat yang turun membela Aisyah adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin." Seandainya ketika kalian mendengar tentang berita tersebut, dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairas. Seharusnya kaum mukminin dan kaum mukminat berprasangka baik terhadap diri mereka. Berprasangka baik, jangan prasangka buruk. Wa qalu hadza ifkum mubin, dan seharusnya langsung menimpali ini adalah dusta yang nyata. Itu yang seharusnya dilakukan oleh kaum mukminin, bukan malah terprovokasi dengan berita-berita yang dibawa oleh orang-orang munafik. Maka ayat ini menunjukkan tentang keharusan berprasangka baik kalau ada berita buruk tentang saudara yang kita kenal. Beda kalau memang dia penjahat, terkenal korupsi, kemudian ada berita, ya suudzon nggak ada masalah, memang tukang korupsi. Itu nggak ada masalah. Satu tukang jalan sama cowok, berdua-duaan, ternyata ada tuduhan zina, ya wajar kita suudzon. Wajar, karena memang suka begitu, jalan sama laki-laki berdua-duaan, ya, cium-ciuman, kemudian posting, wajar kalau dituduh berzina, ketahuan zina, ya wajar. Tapi kalau kaum mukminin, kaum mukminat yang kita tidak pernah dengar seperti hal-hal buruk darinya, apalagi yang mengarah ke arah situ, kemudian dituduh macam-macam, maka wajib, bukan sunnah, wajib untuk berbaik sangka. Sampai ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Selama tidak ada dalil, bukti nyata, wajib berbaik sangka. Bahkan Tahir bin Ashur mengatakan siapa yang berburuk sangka kepada kaum mukminin yang asalnya baik, maka dia telah memiliki sifat orang-orang munafik. Sifat orang-orang munafik. Karena yang menyebarkan provokasi bahwasanya Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhuma adalah orang-orang munafik. Adalah orang-orang munafik. Padahal kalau kita lihat kejadiannya, ketika Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami balik menuju kota Madinah, mereka masuk di siang hari bolong, di tengah-tengah siang hari, semua orang lihat. Kalau berzina mana mungkin jalan berdua gitu, pasti sembunyi-sembunyi. Kamu di luar enggak, saya belakangan enggak. Ini jalan bareng-bareng. Sofwan bin Mu'attal nuntut Aisyah naik onta di siang hari bolong. Masa berzina seperti itu? Kalau berzina pasti malu sembunyi-sembunyi. Kamu di luar, saya di luar, saya belakangan. Tetapi namanya provokasi begitu kuat, berita begitu kuat, terkadang sebagian orang tertutup akal sehatnya sehingga terbawa oleh provokasi. Itu bahayanya hoax, bahayanya provokasi. Dan sahabat-sahabat yang terprovokasi, orang hebat. Hasan bin Thabit, penyair Rasulullah SAW. Amna bintu Jahshin, iparnya Nabi, yaitu saudarinya Zainab bintu Jahsh. Kemudian Mistah, ya, pernah ikut perang Badar kalau tidak salah. Tapi ya namanya ada isu, akhirnya seorang bisa terbawa. Maka Allah ajarkan, laula id sami'tumuhu, seandainya ketika kalian mendengar berita dusta tersebut, dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan, harusnya mereka berprasangka baik. Wa qalu hadza ifkum mubin, harusnya mereka langsung memvonis langsung, ini kedustaan yang nyata. Terserah nanti belakangannya bagaimana. Karena itu orang baik, maka harus kita bela langsung sejak awal. Ini dusta. Seandainya terbukti belakangan ada suatu berita, itu lain cerita. Awalnya kita membela saudara kita. Ini yang seharusnya, maka Allah mengajarkan kita untuk berbaik sangka kepada saudara. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan akan pentingnya berbaik sangka. Dan berbaik sangka kepada seorang mukmin itu pahalanya besar, ya. Maksudnya itu dianjurkan agar kita memiliki hati yang bersih. Dalam satu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW tawaf, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Ka'bah. Kata Rasulullah SAW, ma a'adhamaki, betapa agung engkau wahai Ka'bah. Wa ma a'adhamah hurmatik, wa ma a'adhamah hurmataki, dan betapa agungnya kehormatanmu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Akan tapi demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, la hurmatul mu'min, ya, a'zamu hurmatan minki.
kehormatan seorang mukmin lebih agung daripada engkau wahai Ka'bah. Wa maluhu wa damuhu wa an yudhanna bihi khairan. Wa an yudhanna bihi illa khairan. Wa alla yudhanna bihi illa khairan. Kata Nabi SAW, meskipun engkau agung wahai Ka'bah, tetapi la hurmatul mu'min a'zamu hurmatan minki. Tetapi kehormatan seorang mukmin lebih agung daripada kehormatan engkau wahai Ka'bah. Bahkan ngaluhu wa damuhu. Darahnya kau seorang mukmin lebih agung daripada engkau, darahnya hartanya seorang mukmin lebih agung dari engkau. Wa alla yudhanna bihi illa khaira. Dan seorang mukmin tidaklah dipersangkakan kecuali kebaikan. Itu juga keagungan kata Nabi, dan lebih agung daripada engkau wahai Ka'bah. Maka darah seorang mukmin haram, tidak boleh ditumpahkan. Harta seorang mukmin haram, tidak boleh diambil, dan kehormatannya lebih daripada Ka'bah. Di antaranya, jangan dipersangkakan kepada seorang mukmin kecuali kebaikan. Ini adalah kehormatan yang besar. Bahkan berprasangka baik kepada seorang mukmin, kehormatan lebih besar daripada kehormatan Ka'bah. Makna hadis tersebut. Ini Nabi SAW menyuruh kita untuk berbaik sangka kepada seorang mukmin, tidak berburuk sangka, dan itu adalah ibadah sebagai bentuk penghormatan kepada mukmin yang lain. Oleh karenanya Al-Ghazali ketika mengomentari, dia mengatakan bahwasanya sebagaimana kita tidak boleh menghalalkan harta seorang muslim kecuali dengan bukti yang nyata baru kita boleh ambil. Asalnya harta mukmin yang lain haram, nggak boleh kita ambil kecuali kita punya bukti yang nyata baru kita boleh ambil. Ini barang saya ketinggalan di rumahmu. Buktinya mana? Ini buku saya. Coba buka halaman 367. Ada nama saya di situ. Oh iya benar. Ini ada notanya, saya beli buku ini. Buktinya nyata, baru kita bilang ini buku saya. Kalau enggak, hukum asal. Harta di rumah orang adalah harta dia. Tidak boleh kita menghalalkan kecuali ada dalilnya untuk kita ambil. Demikian juga darah seorang mukmin tidak boleh kita tumpahkan kecuali ada bukti yang nyata bahwasanya darah memang harus ditumpahkan. Misalnya dia membunuh orang, misalnya dia murtad, lain cerita. Kata Al-Ghazali demikian pula terkait dengan berbaik sangka. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada seorang mukmin kecuali kalau kita punya bukti yang nyata bahwasanya memang kita berhak untuk berburuk sangka kepada dia. Karena Rasulullah gandengkan dalam hadis tersebut, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la hurmatul mu'min ya a'zamu hurmatan minki wa maluhu wa damuhu wa alla yudhanna bihi illa khairan. Rasulullah mengatakan darah, harta, dan berprasangka baik lebih tinggi kehormatannya daripada Ka'bah. Bagian dalil bahwasanya berbaik sangka kepada saudara adalah ibadah dan adalah bentuk penghormatan kepada sesama mukmin. Di antara dalil juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya tentang bahayanya berburuk sangka. Kata Nabi SAW, "Iyyakum wadh-dhanna, fa inna dhanna akdzabul hadits." Waspadalah kalian dari berburuk sangka. Sungguhnya berburuk sangka adalah sedusta-dusta pembicaraan. Wala tahassasu wala tajassasu. Wala tadabaru wala tabaghadu. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian berburuk sangka. Hati-hatilah kalian dari berburuk sangka, karena berburuk sangka kepada mukmin yang lain adalah seburuk-buruk pembicaraan. Dan jangan kalian tahassus. Tahassus itu cari-cari kesalahan orang dengan mendengar. Katanya gimana? Emang dia bagaimana? Cari berita. Tajassasu dengan melihat. Melihat, ngecek sana, nguntit, namanya tajassus. Dua-duanya dilarang. Tahassus dan tajassus, kalau ingin mencari keburukan orang dilarang. Dan itu buah dari berburuk sangka. Wala tadabaru, wala tabaghadu, wala taqata'u. Jangan kalian saling balik belakang. Jangan kalian saling membenci. Ini semua buah daripada su'udzan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Konsekuensi hamba Allah saling bersaudara, tidaklah berburuk sangka kepada yang lain. Baik, kita buka hadis tersebut, Rasulullah buka hadis tersebut dengan sabdanya, "Iyyakum wadh-dhanna." Waspadalah kalian dari berburuk sangka. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, "Fa inna dhanna akdzabul hadits." Karena buruk sangka adalah perkataan yang paling dusta. Saya ingin para hadirin hadirat
berhenti atau memahami perkataan Nabi di sini. Kata Nabi, "Inna dhanna akdzabul hadits." Sungguhnya persangkaan merupakan perkataan yang paling dusta. Kenapa dikatakan paling dusta? Bukankah dusta yang jelas lebih dusta? Mana yang lebih dusta? Saya bilang, kayaknya orang ini mencuri nih, kayaknya. Mana lebih dusta? Itu atau saya bilang kepada seorang yang sedang sholat, saya bilang dia tidak sholat, padahal dia sedang sholat. Kalau ada orang sholat, saya bilang tidak sholat, saya dusta atau tidak? Dusta. Baik, ini dusta jelas. Ya. Yang pertama saya bilang ada orang kayaknya, saya tidak tahu dia mencuri, saya bilang ini kayaknya dia mencuri, kesini kayaknya mau mencuri. Ini persangkaan. Mana yang lebih dusta? Nuduh seorang tidak sholat atau menduga seorang mencuri. Mana yang lebih dusta? Ayo, mana yang lebih dusta? Paham tidak pertanyaannya? Paham. Mana yang lebih dusta? Menuduh orang tidak sholat. Benar, itu yang saya pahami juga, bahwasanya menuduh orang tidak sholat, padahal kita tahu dia sholat lebih dusta. Tapi kata Nabi tidak. Kata Nabi, persangkaan buruk itu lebih dusta. Kok bisa persangkaan buruk lebih dusta? Kata para ulama, karena kalau kau dusta, kau sudah tahu itu dusta. Tapi kalau kau prasangka, itu salah tapi kau sangka benar, lebih parah ini. Kalau kau lihat orang sholat, kau bilang dia tidak sholat, kan kau tahu kau dusta. Tapi ini, kau tidak tahu dia mencuri, kau tahu dia tuduh dia mencuri, dan kau menyangka persangkaanmu apa? Benar. Lantas kau membangun hukum-hukum di balik persangkaanmu. Maka ini lebih dosa daripada ini. Karena kau benar-benar tertipu. Kau menyangka kedosaanmu itu benar. Kalau ini kau sudah tahu benar-benar dusta. Maka sinilah bahayanya suudzon. Karena suudzon itu suatu yang tidak jelas. Hanya prasangka buruk, kemudian seorang membangun hukum di balik prasangka tersebut. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Inna dhanna akdzabul hadits." Sungguhnya persangkaan itu adalah perkataan yang paling dusta. Dan di antara keburukan persangkaan buruk, tadi saya sudah isyaratkan di awal pengajian, menimbulkan dosa-dosa yang lainnya. Karena seorang berprasangka buruk, lihat, dia tahassus. Cari-cari. Dan ini tidak boleh. Ya man amana bilisanihi walam yu'min biqalbihi. Wahai orang-orang yang hanya lisannya beriman, hatinya tidak. La tattabi'u auratal muslimin. Jangan cari-cari kesalahan kaum mukminin. Jangan cari-cari. Namanya tajassus, cari-cari, lihat sana, ngecek sini, ngait-ngaitin, padahal nggak ada hubungan. Begini. Ini semua kerjaan setan, didikte. Ini dibangun dari prasangka. Kemudian tahassus, kemudian tajassus. Tahassus tadi mencari kesalahan orang dengan mendengar. Tajassus mencari kesalahan dengan melihat-lihat. Setelah itu kalau sudah tajassus, mulai benci. Ya begini, mulai bicara, jadi bahan pembicaraan. Ghibah. Kemudian benci. Kemudian merendahkan. Makanya di akhir hadis kata Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa di sini, takwa di sini. Biasa mri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan buruk, dia merendahkan saudaranya. Di antara bentuk merendahkan saudara ketika kita suudzon sama dia. Ketika kita suudzon sama dia, kita akhirnya memvonis, padahal itu hanya prasangka. Setelah memvonis, akhirnya kita merendahkan. Mau tidak mau dalam hati kita merendahkan dia. Ini orang maunya begini, padahal belum tentu demikian. Maka di antara buruk sangka ini awal dari dosa-dosa yang lain. Tahassus, tajassus, membenci, merendahkan, ghibah. Merendahkan dosa besar, karena sombong. Ghibah dosa besar. Semua dibangun di atas prasangka. Oleh karenanya, asal persangkaan kita kepada semua mukmin adalah kita berprasangka baik. Ini hukum asal. Dan jangan kita berprasangka buruk. Oleh karenanya datang dari perkataan para ulama yang mengingatkan akan buruknya berprasangka dan perintah untuk berbaik sangka. Seperti perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya,
La tadhunanna bikalimatin kharajat min akhika su'an wa anta tajidu laha minal khairi mahmala. Kata Umar bin Khattab, janganlah engkau membawa perkataan saudaramu pada makna yang buruk, padahal kau masih bisa tafsirkan kepada makna yang baik. Ada saudara kita ngomong sesuatu, komentar tentang kita atau tentang yang lainnya, maka jangan kita bawa kepada makna yang buruk, padahal kau masih bisa tafsirkan perkataannya kepada makna yang baik. Maksudnya bukan begitu. Saya tahu dia kok, dia tuh nggak begitu. Itu mungkin salah ngomong, itu kepleset lisannya, seperti itu. Jangan kita bawa kepada makna yang buruk, sementara kita masih bisa menafsirkan perkataannya kepada makna yang baik. Husnudzon. Ini karena apa? Husnudzon. Ya. Sebagian salaf mengatakan, idza ra'aita min akhika syai'an, ya. Kalau kau lihat sesuatu dari saudaramu itu keburukan, fatlub lahu udhran, maka carilah uzur untuknya. Carilah uzur untuknya. Bahkan ada yang mengatakan, fatlub lahu tis'atan wa tis'ina uzran, carilah bagi dia 99 uzur atau 90 uzur. Cari, mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini. Selama kita tahu ini orang baik. Kemudian kita melihat sesuatu kondisi, kita cari uzur buat dia. Fa'ilam tajid fa'antal ma'ibu. Kalau kau tidak bisa menemukan uzur bagi dia, kau yang tercela. Kau yang tercela. Al-mu'min yatlubul ma'adhir, ya. Wal munafik yatlubul atharat. Orang mukmin berusaha mencari uzur buat saudaranya, orang munafik selalu mencari kesalahan-kesalahan saudaranya. Ini perkataan-perkataan para salaf. Di antara mereka berkata, hati-hati engkau dengan suatu perbuatan, kalaupun benar kau berdosa, apalagi salah, yaitu suudzon. Perhatikan kalimat ini. Hati-hatilah engkau dari perbuatan, kalaupun benar kau berdosa, apalagi kalau salah. Seorang berprasangka buruk kepada mukmin yang baik, itu dosa, meskipun persangkanya ternyata benar. Tetapi yang diwajibkan oleh Allah bagimu adalah berprasangka baik, sementara kau melanggar perintah Allah. Allah larang jangan berprasangka buruk, kau berprasangka buruk. Andainya prasangka ampun itu benar, kau pun dosa, apalagi kalau salah. Dan ingat, setan bermain, setan yang mendiktekan, maksudnya begitu, maksudnya. Karena setan suka ngadu domba di antara kita. Antum kira setan tidur santai-santai, ngopi-ngopi. Enggak. Setan siang aja dia tidak tidur. Dalam hadis disebutkan, qilu fa inna syaitan la yaqil. Tidur siang lah, setan tidak tidur siang. Kenapa tidak tidur siang? Sibuk ngurusin antum. Gimana mengadu domba? Inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakin fi tahrishi bainahum. Setan putus asa untuk disembah orang-orang yang sholat di jazirah Arab, tapi tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara kalian. Wa kulli ibadi yakullatihi ahsan. Inna syaitana yanzagu bainahum. Inna syaitana kana lil-insani aduwwan mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk berucap kata-kata yang baik. Pilih kata-kata, diksi-diksi yang terbaik di antara yang baik. Yakullatihi ahsan. Kalau ada diksi-diksi yang baik, pilih yang terbaik di antara diksi-diksi tersebut. Kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum. Karena syaitan mengadu domba di antara mereka. Syaitan sering suka kita berkelahi. Kita berkelahi, ustaz-ustaz berkelahi, murid-murid berkelahi, guru-guru berkelahi, kaum muslimin bertengkar, suami istri berkelahi. Yang senang siapa? Syaitan. Oleh karena syaitan berhasil mengadu domba antara kakak-kakaknya Nabi Yusuf dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya di akhir, dan itu musuh yang nyata ya. Makanya Nabi Yakub berkata, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Wahai Yusuf, jangan kau ceritakan tentang mimpimu yang indah kepada kakak-kakakmu. Maka mereka akan buat makar kepada engkau. Kenapa? Di balik mereka ada syaitan. Inna syaitana kana lil insani aduwwun mubina. Karena syaitan musuh yang nyata. Dia akan menggiring kakak-kakakmu untuk memusuhimu. Dan akhirnya ketika Nabi Yusuf sudah menjadi bangsawan, kemudian memanggil ayah ibunya, memanggil kakak-kakaknya, Nabi Yusuf mengatakan demikian. Ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijn wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, wahai ayahanda, inilah takwil mimpiku yang dulu saya pernah mimpi, ada matahari, rembulan, 11 bintang sujud kepadaku. Allah telah wujudkan mimpi tersebut.
Dan Allah telah berbuat baik kepada aku dengan mengeluarkan aku dari penjara. Dan mendatangkan saudara-saudaraku dari kampung menuju kota Mesir setelah syaitan mengadu domba antara aku dengan mereka. Jadi di antara syaitan caranya untuk mengadu domba, bikin kita suudzon sama orang lain. Suami istri dibuat suudzon, kakak adik dibuat saling apa? Suudzon. Sesama dai dibuat saling apa? Suudzon. Karena ini senjata setan. Dia hanya bisa menghasut, dia mendikte. Oh, dia gitu maksudnya karena begini. Oh, karena begini. Oleh karenanya, segala perkara yang bisa memutuskan suudzon disyariatkan. Disyariatkan. Contoh, karena setan kerja keras. Tidak ada setan nongkrong ya, ngopi, jagongan, nggak ada. Lihat apa kata Nabi SAW. Idza kuntum salatah, fala tatanaja al-ithnani duna thalith. Fa inna dzalika yahzinuhu. Kata Nabi SAW, jika kalian bertiga, kalian 3 orang, jangan 2 orang ngobrol sendiri, yang 3 tidak diajak. Kenapa? Karena yang ketiga ini jadi sedih. Antum lagi bertiga, kemudian antum bisik-bisik sama yang... Padahal antum tidak ngomongin dia. Tapi ini tidak boleh dalam syariat. Kenapa? Karena dia bisa suudzon. Dia bisa suudzon. Kok mereka nggak ngajak saya ngomong? Jangan-jangan mereka ngomongin saya. Kalau mereka pun tidak ngomongin saya, mereka nggak nganggap saya. Kalau mereka nganggap saya kan harusnya ngomong bareng. Setan bikin dia sedih. Siapa yang dikte itu? Setan. Padahal kita mungkin tidak ngomongin dia. Tapi setan diktekan dalam hatinya. Maka untuk memutuskan, jangan sampai setan mendikte hatinya, Rasulullah larang. Kalau ada 3 orang, 2 orang ngobrol sendiri. Sama, kalau 3 orang, nggak bisik-bisik. Tapi pakai bahasa yang tidak dipahami oleh orang yang ketiga, sama. Lagi bersafar 3 orang, 2 orang orang Sunda, 1 orang Papua. Kemudian yang Sunda ngomong Sunda. Nah. Yang orang Papua nggak ngerti ini ngomong apa ini. Itu pernah saya alami. Saya dijemput, ngisi di Bandung. Yang jemput ngomong Sunda mulu, ini apa ngomong. Kita bertiga doang, nggak ada orang keempat. Kalau ada orang Papua, satu saja ngomong Papua. Tapi ini 2 orang ngomong apa ini? Ya saya tahu mereka tidak ngomongin saya, cuma ini menyelisih adab. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Sama, 3 orang, 2 ngomong Jawa, 1 nggak tahu bahasa Jawa. Satunya ngomong, meriki, meriku, meriki, meriku. Ini ngomong apa ini? Nggak boleh. Kenapa? Supaya tidak timbul apa? Suudzon. Lihat apa yang dilakukan Nabi SAW ketika Nabi SAW sedang iktikaf. Ini contoh kedua. Nabi SAW sedang iktikaf. Kemudian datang Sofia radhiyallahu taala anha. Maka Nabi pun ngobrol sama Sofia. Nabi ngobrol sama Sofia. Karena Nabi sayang sama istri-istrinya. Bahkan Nabi sedang iktikaf, datang Sofia, Nabi ngobrol sama istrinya. Apalagi Sofia ini punya sejarah tersendiri. Bapaknya, Huyai bin Akhtab, dibunuh atas perintah Nabi SAW. Suaminya juga dibunuh atas perintah Nabi SAW. Saudara-saudaranya juga dibunuh atas perintah Nabi SAW. Pamannya juga dibunuh atas perintah Nabi SAW. Karena bapaknya berkhianat, suaminya berkhianat, pamannya berkhianat. Semua dibunuh. Sampai ketika Nabi nikah dengan Sofia, ada seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari, muter-muter di kemah, bawa pedang. Rasulullah bilang, ngapain? Saya khawatir, Rasulullah ini perempuan ini khawatir. Saya masih khawatir, jangan-jangan dia dendam, kemudian dia melakukan sesuatu yang buruk kepada Nabi. Subhanallah. Maka ini orang, Sofia radhiyallahu anha, Ummul Mukminin mendapatkan sikap khusus dari Nabi SAW. Karena terlalu banyak kesedihan. Sampai Rasulullah sering mengatakan, abuki, bapakmu dulu ini, provokasi orang-orang untuk menyerangku, maka ya mohon maaf, akhirnya dia dibunuh, karena dia mengumpulkan pasukan 10.000 orang untuk menyerang aku dalam perang Khandaq. Rasulullah kasih penjelasan untuk menghilangkan kesedihan dari Sofia. Makanya ketika Sofia nikah dengan Nabi, kemudian Sofia naik di atas onta, maka Rasulullah SAW tegakkan lututnya, karena Sofia tidak terlalu tinggi, untuk diinjak pahanya, supaya naik di atas apa? Onta. Antum juga kalau istri mau ngambil panci di atas lemari, bismillah. Untuk saya luar biasa Rasulullah SAW.
Ketika ada Hafsah cemburu kepada Sofia, kemudian mengatakan bintul Yahudi. Sofia itu anaknya orang Yahudi. Dan benar. Maka Sofia pun menangis. Rasulullah bilang, kenapa menangis? Hafsah bilang sama saya putri Yahudi. Kata Rasulullah, kenapa kau sedih wahai Sofia? Bapakmu adalah Harun. Karena Sofia keturunan siapa? Harun. Kau keturunan Harun. Pamanmu Musa alaihissalam. Abukan Nabi, ammukan Nabi. Kan dia dari keturunan Harun dan Musa adalah adiknya Harun alaihi wassalam. Paham? Sofia dari keturunan siapa? Harun. Berarti bapaknya dari Harun. Pamannya Musa alaihissalam. Dan suamimu Nabi. Terus kenapa? Ada masalah apa wahai Sofia? Bapakmu Nabi, pamanmu Nabi, suamimu juga siapa? Nabi. Akhirnya Sofia tenang. Rasulullah datang kepada Hafsah, ittaqillah ya Hafsah. Bertakwalah kepada Allah ya Hafsah. Gitu, praktisi poligami yang benar seperti itu. Anak-anak nggak ngerti, yang pura-pura sok tahu ya. Baik, kita lanjutin. Maka ketika Nabi SAW datang Sofia, Rasulullah SAW stop semua ibadah. Mungkin Rasulullah lagi sholat malam, lagi baca Quran, stop. Karena Sofia butuh penanganan khusus. Maka Rasulullah ngobrol sama Sofia. Di masjid ngobrol, bayangkan lagi iktikaf 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau kita, ngapain ke sini? Ngobrol, malu, orang lihat ini, pulang-pulang. Karena Rasulullah kan iktikafnya di masjid bareng-bareng sahabat. Rasulullah tidak, Rasulullah ngobrol. Ngobrol dengan apa? Sofia. Setelah ngobrol, Rasulullah ngantar pulang Sofia keluar. Bayangkan sampai meninggalkan masjid karena untuk ngantar istrinya. Padahal rumah Sofia tidak jauh dari masjid. Tapi Rasulullah memastikan. Karena sayang sama istrinya. Diantar pulang sampai keluar masjid. Padahal kita tahu di antara yang membatalkan iktikaf adalah keluar jasad dari masjid. Kecuali darurat. Kecuali apa? Darurat dalam rangka buang hajat, dalam rangka makan makanan, tidak membatalkan iktikaf. Di antaranya Nabi keluar ngantar istrinya. Ketika Nabi keluar, ada 2 orang Ansari, orang Ansar, jalan cepat melewati Nabi dengan Sofia. Rasulullah mengatakan, ala rislikuma innaha Sofia. Tenang, jangan buru-buru, ini Sofia. Kata mereka, subhanallah. Maha suci Allah ya Rasulullah, kami tidak ada pikiran macam-macam. Kata Nabi, memang tidak ada macam-macam. Tapi saya takut ini akhaf anna syaitan melemparkan suatu dalam hati kalian berdua. Inna syaitana yajri min bani Adam majra dam. Sungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia dalam aliran darah. Dia bisa mendiktekan sesuatu. Sebelum dia diktekan macam-macam, saya putusin itu suudzon. Maksudnya demikian. Jangan cepat-cepat. Kenapa? Harusnya kan santai aja. Kenapa cepat-cepat? Nabi lagi sama siapa itu? Sebelum kau ngomong begitu. Dan mereka tidak berpikiran gitu. Tapi di antara sunnah memutuskan suudzon. Karena suudzon itu sebab kebencian di antara kaum muslimin. Sebab kebencian di antara kaum muslimin. Oleh karenanya, seorang berusaha jangan suudzon. Baik, kita akan bahas bagaimana cara-cara agar kita tidak suudzon kepada sesama kaum muslimin. Sebabnya, bagaimana caranya? Agar kita senantiasa husnudzon. Yang pertama, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah yang terkait dengan hati. Di antara doanya, Allahumma inni as'aluka lisanan sadiqan wa qalban saliman. Coba hafalin. Allahumma inni as'aluka lisanan sadiqan wa qalban salima. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau hati yang bersih. Di antara doa Nabi SAW, doa yang panjang, wahdi qalbi, di antaranya, waslul sakhimata qalbi. Waslul sakhimata qalbi. Ya Allah, cabutlah penyakit-penyakit hatiku. Ya. Doa yang panjang, tapi di antara isi doanya, waslul sakhimata qalbi. Ya Allah, dan cabutkanlah penyakit-penyakit hatiku. Penyakit ada dicabut oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya bolak-balikan hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agama. Semua doa tentang hati. Ya. Hati ini mudah sekali berubah. Ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah jadikan hatiku benci kepada kaum mukminin. Di antara sebab kita benci suudzon. Ya. Berdoa. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Berdoa. Dan kalau doa dikabulkan aman sudah. Kita insyaallah enggak suudzon sama orang.
Tapi yang kedua, di antaranya agar kita mudah husnudzon kepada orang, kita menempatkan diri kita pada posisi dia. Kita menempatkan diri kita pada posisi dia. Makanya kalau kita perhatikan ya, Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Wattaqullaha la'allakum turhamun." Sungguhnya kaum mukminin adalah saling bersaudara. Ini hukum asal. Namanya bersaudara, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian bersaudara. Saudara itu saling menyayangi. Kalau ada salah dimaafkan, tidak buruk sangka, namanya saudara. Namanya juga saudara. Maka kalau ada sesuatu damaikan. Kemudian kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaumin asa, dan seterusnya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang beriman, janganlah kalian berprasangka, hindarkanlah kalian dari banyak berprasangka. Baik. Maka ketika kita ingin berprasangka, kita posisikan diri kita seperti orang tersebut yang kita prasangka buruk. Lihat dalam surat An-Nur, Allah berfirman, walaula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Seandainya ketika kalian mendengar berita tersebut bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami, kaum mukminin dan kaum mukminat berprasangka baik kepada diri mereka. Jadi seakan-akan kejadian yang tuduhan tersebut adalah mereka yang lakukan. Makanya Allah mengatakan, dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim. Bahwasanya Aisyah dan Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu adalah kaum mukminin juga. Terus ngapain kalian berprasangka buruk kepada diri kalian sendiri? Seharusnya kalian orang mukmin berprasangka baik kepada diri kalian sendiri. Ini inzalu nafs manzilatal ghair, yaitu kita seakan-akan kita di posisi dia. Dan ini dalam Al-Quran sering Allah menyampaikan ayat seakan-akan kalian tuh satu kesatuan. Seperti Allah berfirman, wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian menjelekkan diri kalian. Padahal enggak kan, maksudnya sebagian menjelekkan yang lain. Tetapi sebagian kalian menjelekkan sebagian kalian dianggap menjelekkan diri sendiri. Makanya Allah menggunakan wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian menjelekkan diri kalian. Sama dalam sebagian tafsir, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian bunuh diri kalian. Maksudnya jangan kalian saling membunuh satu dengan yang lainnya karena kalian satu kesatuan. Itu di antara tafsir. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh kalian. Maksudnya jangan sebagian membunuh kalian yang lain karena kalian itu satu kesatuan. Nah, kalau satu kesatuan, anggap kita di posisi dia. Kita husnudzon. Kalau kita menganggap kita di posisi dia, kita akan mudah memberi udzur. Mungkin dia, kalau saya di posisi dia susah. Ya. Misalnya ada seorang, ya. Misalnya ya. Taruhlah misalnya ada, kita lihat saudara kita di Palestina, mungkin ketika dia terus kemudian dia ngomong sesuatu yang salah. Kita jangan, wah ini ngawur begini. Saya bilang, saya kadang-kadang ada sebagian, misal saudara kita di Palestina, mungkin salah kemudian mengucapkan suatu atau tindakan yang mungkin menurut kita keliru, mungkin. Maka jangan langsung kita jatuhkan, jangan kita bilang, coba kau di posisi dia. Coba kau di posisi dia. Coba kau di posisi ibumu dibunuh, bapakmu dibunuh, adikmu diperkosa. Mungkin kau juga lebih parah daripada itu. Paham maksudnya? Ya, kita kasih uzur. Ada orang mungkin kemudian terjebak dalam sebagian kesalahan. Kita bilang, oh gitu aja masa. Coba kau di posisi dia, kau nggak tahu apa yang menimpa dia sampai dia begitu. Kita husnudzon. Maka ketika kita menempatkan diri kita seperti dia, kita akan banyak memberi uzur. Akan banyak memberi apa? Uzur. Orang lain. Maka siapa yang sibuk dengan kesalahan-kesalahannya, dia akan kurang suudzon sama orang lain. Baik, di antara cara kita untuk husnudzon, kita bawa perbuatan dia atau perkataan dia kepada makna yang baik. Sebisa mungkin. Tadi perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la tadunanna bi kalimatin kharajat min akhika su'an wa anta tajidu laha minal khairi mahmala. Jangan kau bawa menafsirkan perkataan saudaramu atau perbuatan saudaramu pada tafsiran yang buruk, sementara engkau masih bisa menafsirkan dengan tafsiran yang baik. Baik. Tadi perkataan salah. Kalau kau dapati saudara melakukan kesalahan, carilah 90 uzur. Kalau kau tidak bisa, katakanlah,
Mungkin ada uzur yang saya tidak tahu. Itu kata salaf. Contoh, antum lagi jalan, nih, tahu-tahu lihat teman antum gonceng cewek. Wih, kok dia gonceng cewek, pelukan? Waduh, pacarnya tuh. Ah, jangan, bukan pacarnya. Itu mungkin ibunya gitu. Apa tafsir dulu yang baik? Kok muda ya? Ya mungkin bapaknya kawin lagi dengan anak yang muda. Terus pokoknya bawa kepada makna yang baik. Oh, mungkin adeknya. Tapi setahu saya adeknya pakai jilbab, itu nggak pakai jilbab. Lagi pula mukanya beda. Ya mungkin dari mama yang berbeda. Pokoknya jangan berusaha cari uzur. Ini contoh aja, contoh ya. Contoh. Ah bukan, saya sudah cek. Saudaranya cuma ini, nggak ada namanya ini, bukan. Saya bukan. Mungkin tantenya. Ada tante masih muda, ada nggak? Ada. Saya dulu ada. Jadi waktu Ustadz Abu Sa'ad rahimahullah masih hidup, saya pernah candain Ustadz. Saya bilang, Ustadz, tante istri saya masuk di rumah, terus buka baju, muter lari-lari di ruang tamu. Firanda, gila ya tantenya? Enggak, tantenya masih umur 3 tahun. Jadi memang secara derajat dia masih tante, tapi dia umurnya masih apa? Kecil. Ada seperti itu karena banyak keluarga sehingga ini derajat tante. Cuma saya candain Ustadz Abu Sa'ad, saya bilang, Ustadz ada tante istri saya, buka baju lari muter menari-nari di ruang tamu. Kata Ustadz Abu Sa'ad rahimahullah, dia gila Firanda, gila. Enggak, itu tante masih kecil. Mungkin aja dia goncang tantenya, mungkin enggak? Saya punya anak lebih tua daripada tantenya. Ayah saya nikah lagi punya anak. Lebih tua anak saya daripada tantenya, kan adik lain ibu. Adik lain ibu itu tantenya anak saya bukan? Iya, lebih tua anak saya daripada tantenya. Tapi kok dia nggak pakai jilbab, ya mungkin belum dapat hidayah mau diantar ke pengajian. Maksudnya kita husnuzon aja. Kalau bukan tantenya, nggak ada daftar tante, saudara, bukan. Ya mungkin ada orang sakit jiwa dia antar ke rumah sakit. Ya sudah selesai. Nggak usah suudon. Nah, saya mau cek. Tajasus, itu sudah dosa. Itu offside. Offside, nggak boleh. Dan itu ada aturan. Kita bernahi mungkar pun ada aturannya, nggak boleh. Sampai para salaf mengatakan, kalau kamu jalan ada orang misalnya, dia bawa bir tapi dia tutup, nggak boleh kamu buka gini, nggak boleh. Kalau dia jalan sambil melihatkan botol bir. Kalau nggak boleh, itu urusan pribadi dia. Kamu nggak boleh bernahi mungkar, offside, nggak boleh. Nggak boleh kamu masuk, dengar suara-suara, kamu masuk dalam rumah. Nggak boleh, ini dalam nggak boleh. Itu privasi dia, nggak boleh. Kalau dia keluar nampakkan baru kau lapor. Kalau nggak boleh kau suudzon. Tajasus namanya. Sama kita dalam urusan suudzon, husnudzon, ada aturan juga, nggak boleh. Kita hukum asal tidak boleh suudzon, kecuali bukti nyata depan mata baru kita suudzon. Baru kita suudzon. Seperti orang ini memang tukang maksiat. Sana-sana bikin kacau, kasus banyak. Kalau husnudzon sama dia, salah, nggak boleh. Suudzon aja. Karena sudah terbukti dia sering melakukan apa? Kerusakan. Dia bukan orang baik. Salah kalau berbaik sangka kepada orang seperti ini, salah. Tapi kalau orang mukmin harus husnudzon, meskipun dia sedang berbuat kesalahan, husnudzon, berprasangka baik. Ini aturannya. Bilang, bukan urusan saya, Allah perintahkan saya begitu, selesai urusan. Selesai urusan. Kita nggak tahu apa yang sedang dia hadapi, problem apa yang sedang dia lakoni, kita tidak tahu. Kemudian di antara cara kita untuk menghindarkan suudzon, kita ingat-ingat dampak buruk dari suudzon. Ini sudah azan ya? Dampak-dampak buruk dari suudzon bisa bikin kita tajassus, tahassus. Ini semua dosa. Bikin kita gibah. Bikin kita merendahkan orang lain. Bikin kita mungkin membuat hukum terhadap orang ini padahal hukum yang salah. Padahal dia tidak begitu. Dan akhirnya banyak dosa-dosa yang lain. Kita hanya buang-buang umur kita, buang-buang waktu kita dengan berprasangka yang buruk kepada orang lain. Yang terakhir ini saya singgung sebelum adzan, kemudian kita buka tanya jawab ya. Atau ada hadiah tadi untuk pertanyaan yang bisa dijawab ya. Allah berfirman, "Inna ba'dadh-dhanni itsm." Sungguhnya sebagian persangkaan adalah dosa. Isyarat bahwasanya ada persangkaan yang dibolehkan. Tadi
Pertama, berprasangka buruk kepada orang yang memang terkenal buruk. Ini boleh. Maka jangan berprasangka baik sama dia. Kita tahu dia penjahat, kita jangan berprasangka baik sama dia. Justru kita waspada. Kita waspada. Atau dalil yang kedua, dalil sudah membuktikan jelas bahwasanya orang ini salah, maka kita boleh berprasangka buruk. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam kepada kakak-kakaknya Yusuf. Ketika kakak-kakaknya Yusuf ingin buang Nabi Yusuf, mereka bawa. Kemudian mereka jual jadi budak. Apa kata kakak-kakaknya Yusuf? Nastabik wa tarakna Yusuf wa inda mata'ina fa akalahu dhi'b. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Ya ayahanda, Yusuf, mereka pulang malam-malam menangis. Wa ja'u abahum isya'yabukun, mereka nangis malam-malam terlambat pulang. Kenapa? Kami tadi inna nastabiku wa tarakna Yusuf wa inda mata'ina. Tadi kami pas lagi bawa Yusuf di padang, kami sedang main lomba panah-panah, lomba lari atau lomba apa, kami taruh adik kami di dekat barang-barang kami, tahu-tahu datang serigala makan. Waja'u ala komisihi bidamin kadhib. Ini buktinya wahai ayahanda, ini baju Yusuf penuh dengan darah. Baik, mereka bilang Yusuf mati dimakan apa? Serigala, bajunya penuh darah. Apakah Nabi Yakub husnudzon terima berita mereka? Tidak. Kenapa tidak? Karena ada bukti yang nyata membuat suuzon kepada mereka. Bukti tersebut banyak. Di antaranya, Yusuf bermimpi bahwasanya ada 11 bintang, rembulan, dan matahari sujud sama dia. Dan itu belum terjadi. Paham? Nggak mungkin dia mati. Ini pertama. Yang kedua, indikator yang lain, bahwasanya bajunya Yusuf berlumuran darah. Tapi tidak robek-robek. Jadi seakan-akan serigala bilang, buka dulu baju Yusuf. Setelah buka baru dia makan. Kalau namanya serigala pasti krek-krek ya. Ini mereka lupa robek-robek bajunya siapa? Yusuf. Mana ada serigala nerekam tidak robek-robek bajunya. Ini yang kedua. Indikator yang ketiga, mereka memang sudah hasad sama siapa? Nabi Yusuf. Maka ayahnya langsung berkata, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Fasabrun jamil. Ini hanyalah nafsu kalian yang buat seperti ini. Aku hanya bisa bersabar. Ini boleh, tapi harus seperti kata Al-Ghazali rahimahullah tadi, bahwasanya harus bukti yang nyata sehingga kita berubah dari hukum asal husnudzon menjadi suudzon. Namun banyak orang suudzon belum ada buktinya, itu yang jadi masalah, itu yang tidak boleh, itu yang haram. Suudzon seorang suami kepada istri, istri suudzon kepada suaminya. Hidupnya menderita suaminya. Kalau suaminya pulang terlambat, kamu kenapa terlambat? Nanti suaminya pulang cepat, kenapa cepat? Ada apa-apa ini? Repot. Hidup bagaimana hidup seperti ini? Suami istri saling suudzon. Hidup tidak nyaman. Mending pisah daripada kerjaan tiap hari suudzon. Rumah tangga nggak bisa jalan. Oleh karena seorang tahu bahwasanya husnudzon ibadah dan suudzon adalah dosa. Tadi saya katakan perkataan salaf, hati-hati dengan perbuatan yang kalau kau benar pun dosa. Kalau kau pun salah apalagi. Apa itu? Suudzon. Kalau pas benar pun dosa karena tidak ada bukti. Hanya sekedar prasangka. Apalagi kalau salah. Demikian saja apa yang bisa sampaikan. Allah Ta'ala alam bisawab. Silakan azan. Salat dulu apa Ustaz? Dulu, tanya jawab dulu ya. Azan dulu silakan.